Shalom, saya Abdurrahman, mahasiswa STT Glow semester 6, mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 2. Dosen pengampu Dr. Diki Kansil MTH MPD. Analisis Injil Sinoptik dengan judul Injil Sinoptik dalam Kerangka Teologi Biblika. Injil Sinoptik adalah 3 Injil dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, yang memiliki banyak kesamaan isi, struktur, dan urutan peristiwa. Ketiganya menyajikan kisah kehidupan dan pelayanan Yesus dengan sudut pandang yang saling melengkapi. Studi terhadap Injil Sinoptik penting untuk memahami Yesus secara historis dan teologis. Injil Sinoptik utamanya masuk dalam studi teologi biblika atau biblical theology dan kristologi. Ketiganya menarasikan kehidupan, pengajaran, dan pelayanan Yesus yang sering dianalisis dalam teologi sistematika sebagai pendekatan melihat bersama kehidupan Kristus, berfokus pada kerajaan Allah dan perumpamaan. Di sisi lain, teologi biblika sebagai disiplin teologi menekankan pentingnya memahami teks Alkitab sesuai dengan konteks sejarah dan perkembangan pewahyuan Allah. Oleh karena itu, analisis Injil Sinoptik menjadi sangat relevan ketika ditempatkan dalam kerangka teologi biblika, karena Injil-Injil ini mencerminkan tahap penting dalam sejarah keselamatan. Pengertian Injil Sinoptik. Istilah sinoptik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin artinya bersama dan optikus artinya melihat. Artinya, Injil-Injil ini dapat dilihat bersama. Ciri-ciri utama Injil Sinoptik. 1. Kesamaan narasi. Ketiga Injil menceritakan banyak peristiwa yang sama, seperti pelayanan Yesus di Galilea, mukjizat, pengajaran tentang kerajaan Allah, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. 2. Kesamaan struktur dan urutan. Urutan peristiwa dalam Injil Markus seringkali diikuti oleh Injil Matius dan Injil Lukas, khususnya dalam bagian pelayanan Yesus sebelum masuk ke Yerusalem. 3. Kesamaan bahasa. Dalam teks Yunani terdapat banyak bagian dengan redaksi yang hampir identik, bahkan kata demi kata, yang menunjukkan adanya hubungan literer antara ketiga Injil tersebut. 4. Kesamaan tema teologis dasar. Injil Sinoptik menekankan tema-tema seperti kerajaan Allah, panggilan untuk bertobat, iman, dan pemuritan. Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Berbeda dengan Injil Sinoptik, Injil Yohanes memiliki struktur, gaya, dan penekanan teologis yang berbeda. Injil Yohanes lebih reflektif dan teologis, dan dengan fokus yang pada identitas Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Karena perbedaan inilah Injil Yohanes tidak digolongkan sebagai Injil Sinoptik. Latar belakang penulisan Injil Sinoptik. 1. Konteks historis gereja mula-mula. Injil Sinoptik ditulis dalam konteks sejarah gereja mula-mula yang sedang bertumbuh di tengah tekanan sosial, politik, dan religius. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus, para rasul dan saksi mata menawarkan Injil secara lisan. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan untuk mendokumentasikan ajaran dan karya Yesus secara tertulis menjadi semakin mendesak. Faktor yang mendorong penulisan Injil adalah wafatnya para rasul dan saksi mata, meluasnya gereja ke wilayah non-Yahudi, munculnya ajaran-ajaran yang menyimpang, kebutuhan pengajaran dan pembinaan iman jemaat. 2. Tradisi lisan dan pewartaan Injil. Sebelum Injil ditulis, berita tentang Yesus disampaikan melalui tradisi lisan atau oral tradition. Tradisi ini mencakup: pertama, kisah mukjizat Yesus; 2. Ajaran dan perumpamaan; 3. Kisah sengsara;
kematian, dan kebangkitan. Tradisi lisan ini dipelihara secara ketat dalam komunitas Kristen awal, namun tetap memungkinkan adanya variasi redaksional sesuai dengan konteks jemaat. Ketika Injil mulai ditulis, para penulis Injil menyusun dan mengolah tradisi-tradisi ini secara teologis tanpa kehilangan inti kesaksian iman. 3. Latar belakang sosial dan budaya. Injil sinoptik lahir dalam konteks dunia Yahudi dan Helenistik. Latar belakang Yahudi. Pemahaman tentang Mesias, Taurat, nubuat, dan kerajaan Allah sangat mempengaruhi isi Injil, khususnya Injil Matius yang banyak mengutip Perjanjian Lama. Latar Helenistik atau Yunani Romawi. Bahasa Yunani digunakan sebagai bahasa penulisan Injil agar dapat menjangkau dunia non-Yahudi. Injil Lukas misalnya menunjukkan gaya penulisan yang lebih terstruktur dan historis sesuai dengan tradisi historiografi Yunani. 4. Tujuan penulisan masing-masing Injil sinoptik. Setiap Injil sinoptik ditulis dengan tujuan teologis dan pastoral yang khas. Injil Matius ditunjukkan terutama kepada orang Kristen berlatar belakang Yahudi untuk menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang menggenapi nubuat Perjanjian Lama. Injil Markus ditulis bagi jemaat yang mengalami penderitaan dan penganiayaan, kemungkinan di Roma, dengan menampilkan Yesus sebagai hamba Allah yang menderita. Injil Lukas ditujukan kepada komunitas Kristen non-Yahudi dengan menekankan keselamatan yang bersifat universal dan kepedulian Yesus terhadap kaum miskin dan tersisih. 5. Situasi historis dan kronologis penulisan. Sebagai besar sarjana Perjanjian Baru menempatkan penulisan Injil sinoptik antara tahun 60 sampai 90 Masehi dengan urutan umum. 1. Injil Markus antara 60 sampai 70 Masehi. Injil Matius tahun 70 sampai 85 Masehi. Injil Lukas tahun 70 sampai 90 Masehi. Penulisan Injil setelah kehancuran Yerusalem yaitu 70 Masehi juga mempengaruhi nada dan penekanan teologis tertentu, terutama dalam nubuat tentang kehancuran Bait Allah dan pengharapan eskatologis. 6. Latar belakang teologis. Penulisan Injil sinoptik tidak dimaksudkan sebagai biografi modern, melainkan sebagai kesaksian iman. Para penulis Injil bertindak sebagai teolog dan gembala jemaat yang menyusun kisah Yesus secara selektif, menekankan aspek teologis tertentu, menyampaikan Injil untuk membangun iman jemaat. Dengan demikian, latar belakang penulisan Injil sinoptik bersifat historis, pastoral, dan teologis sekaligus. Ciri-ciri khas teologis masing-masing Injil. 1. Injil Matius. Injil Matius ditujukan terutama kepada komunitas Kristen berlatar belakang Yahudi. Hal ini terlihat dari silsilah Yesus, perhatian terhadap hukum Taurat, dan istilah kerajaan surga. Penulis Injil Matius berupaya menunjukkan keseimbungan antara karya Allah dan Perjanjian Lama dan penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Konteks ini mempengaruhi penekanan teologis Injil Matius, khususnya dalam menjawab pertanyaan identitas Yesus dan posisi hukum Taurat dalam kehidupan umat Allah yang baru. Ciri utama teologis Injil Matius adalah kristologi mesianik. Yesus dipresentasikan sebagai anak Daud dan anak Abraham yang menggenapi janji-janji Allah kepada Israel. Kutipan nubuat yang berulang kali digunakan menunjukkan bahwa kehidupan, pelayanan, penderitaan, dan kebangkitan Yesus bukanlah peristiwa kebetulan,
melainkan bagian dari rencana keselamatan Allah. Yesus juga digambarkan sebagai Mesias yang menderita namun berotoritas ilahi, yang mengajar, menyembuhkan, dan mengampuni dosa. Kristologi ini menegaskan bahwa Yesus adalah pusat sejarah keselamatan. Injil Matius menampilkan hubungan erat antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Formula penggenapan supaya genaplah menegaskan bahwa Yesus adalah pemenuhan tipologis dan nubuat dari hukum Taurat dan para nabi. Yesus tidak meniadakan Taurat, melainkan menggenapinya. Dalam kerangka ini, Yesus tampil sebagai Musa baru yang memberikan penafsiran otoritatif atas hukum Allah, khususnya dalam khotbah di bukit. Tema kerajaan surga merupakan inti pemberitaan Yesus dalam Injil Matius. Kerajaan ini bersifat dinamis, telah hadir melalui pelayanan Yesus, namun akan digenapi secara penuh pada akhir zaman. Pemahaman ini mencerminkan ketegangan eskatologis antara masa kini dan masa depan. Melalui perumpamaan-perumpamaan, Matius menegaskan bahwa kerajaan surga menuntut respons iman dan ketaatan dari para pendengarnya. Etika dalam Injil Matius menekankan kebenaran yang melampaui ketaatan lahiriah. Kebenaran sejati bersumber dari hati yang diperbaharui. Kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan keadilan menjadi nilai utama warga kerajaan surga. Etika ini bersifat radikal dan menuntut transformasi hidup sebagai respon terhadap anugerah Allah. Injil Matius memiliki perhatian khusus terhadap gereja sebagai komunitas iman. Gereja dibangun di atas pengakuan iman kepada Kristus dan dipanggil untuk hidup dalam disiplin, pengampunan, dan kasih. Gereja juga menerima otoritas dan tanggung jawab untuk mengikat dan melepaskan. Meskipun berakar dalam tradisi Yahudi, Injil Matius mengarah pada misi universal. Amanat agung menegaskan panggilan gereja untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dimensi eskatologis Injil Matius menekankan penghakiman dan tanggung jawab etis umat percaya dalam menantikan kedatangan Kristus kembali. Dalam Injil Matius ini difokuskan Yesus adalah Raja Mesias. 2. Injil Markus. Injil Markus secara luas dianggap oleh para sarjana sebagai Injil tertua di antara Injil sinoptik. Injil ini ditulis dalam konteks jemaat Kristen yang menghadapi penderitaan dan tekanan, kemungkinan besar di lingkungan non-Yahudi. Oleh karena itu, Injil Markus memiliki penekanan teologis yang kuat pada penderitaan, kesetiaan, dan pemuritan yang sejati. Ciri utama teologis Injil Markus adalah menekankan pada Yesus sebagai Mesias yang harus menderita. 3. Nubuat penderitaan menegaskan bahwa penderitaan dan kematian Yesus merupakan bagian dari kehendak Allah, bukan kegagalan misi mesianik. Yesus digambarkan sebagai anak manusia yang menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kristologi Markus berpusat pada salib sebagai jalan menuju kemuliaan. Motif rahasia Mesias merupakan tema khas Injil Markus. Yesus sering melarang orang untuk memberitakan identitasnya sebagai Mesias. Hal ini menegaskan bahwa identitas Yesus tidak dapat dipahami secara benar tanpa melalui penderitaan dan salib. Rahasia Mesias juga berfungsi sebagai kritik terhadap pengharapan mesianik yang politis dan triumfalistis. Injil Markus menampilkan Yesus sebagai hamba yang melayani melalui tindakan nyata, menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat dan memperhatikan kaum marginal. Pelayanan Yesus menjadi teladan bagi para murid dan gereja.
Konsep kepemimpinan dalam Injil Markus dibalik dari pola duniawi yang terbesar adalah melayani. Pemuridan merupakan tema sentral Injil Markus. Para murid sering digambarkan gagal memahami misi Yesus. Kegagalan ini menekankan bahwa mengikut Yesus berarti menyangkal diri dan memikul salib. Injil Markus menantang pembacanya untuk setia mengikuti Yesus dalam penderitaan dan pengorbanan. Yesus dalam Injil Markus memiliki otoritas ilahi atas penyakit, alam, dosa, dan kuasa jahat. Otoritas ini memicu konflik yang semakin tajam dengan pemimpin agama Yahudi. Konflik tersebut memuncak pada penyaliban Yesus yang justru menjadi puncak pewahyuan identitasnya. Eskatologi Injil Markus bersifat realistis dan pastoral. Yesus mengajarkan bahwa penderitaan, penganiayaan, dan kesetiaan adalah bagian dari kehidupan umat Allah sebelum kedatangan Anak Manusia. Pengharapan eskatologis dalam Injil Markus tidak memisahkan iman dari realitas penderitaan. Pernyataan kepala pasukan Romawi di bawah salib menegaskan bahwa salib adalah tempat identitas Yesus sebagai anak Allah dinyatakan secara penuh. Dengan demikian, salib menjadi pusat teologi Injil Markus. Dalam Injil Markus ini difokuskan Yesus sebagai hamba yang menderita. 3. Injil Lukas. Ciri khas teologis Injil Lukas dengan menyoroti penekanan pada keselamatan universal, perhatian kepada kaum miskin dan tersisih, peranan Roh Kudus, doa, serta konsep sejarah keselamatan atau Heilsgeschichte. Melalui pendekatan teologi biblika dan analisis naratif, Injil Lukas dipahami sebagai kesaksian tentang karya Allah yang menyelamatkan secara historis, personal, dan sosial. Kajian ini bertujuan memberikan pemahaman akademik yang sistematis dan relevan bagi studi Perjanjian Baru serta praksis gereja. Injil Lukas merupakan salah satu Injil sinoptik yang menonjol karena gaya penulisan yang teratur, bahasa Yunani yang baik, serta perhatian besar pada dimensi historis karya Allah. Penulis Injil Lukas menyatakan maksudnya untuk menyusun suatu laporan yang teratur agar pembacanya memperoleh kepastian iman. Injil ini tidak hanya menuturkan peristiwa kehidupan Yesus, tetapi juga menafsirkan makna bagi keselamatan umat manusia. Ciri utama teologi Injil Lukas adalah kristologi yang bersifat universal yang digambarkan sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi Israel. Silsilah Yesus yang ditarik hingga Adam menegaskan solidaritasnya dengan seluruh umat manusia. Yesus hadir bagi orang miskin, orang berdosa, perempuan, dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dengan demikian, Injil Lukas menegaskan bahwa keselamatan Allah bersifat inklusif dan terbuka bagi semua. Keselamatan merupakan tema dominan dalam Injil Lukas. Keselamatan dipahami secara holistik, mencakup pengampunan dosa, pemulihan relasi, pembebasan dari penindasan, dan pembaruan hidup. Keselamatan tidak hanya bersifat eskatologis, tetapi juga dialami dalam kehidupan sekarang. Narasi tentang pertobatan, pengampunan, dan pemulihan seperti dalam kisah Zakheus menunjukkan bahwa keselamatan menyentuh dimensi personal dan sosial. Injil Lukas memberikan perhatian khusus kepada orang miskin, lapar, sakit, dan tersisih. Tema ini tampak dalam ucapan bahagia dan celaka serta dalam perumpamaan-perumpamaan khas yang menekankan keadilan dan belas kasih.
Penekanan ini menunjukkan bahwa Injil Lukas memiliki dimensi etis dan sosial yang kuat. Keselamatan Allah membawa implikasi nyata bagi relasi sosial dan tanggung jawab terhadap sesama. Roh Kudus memainkan peranan penting dalam Injil Lukas. Sejak kisah kelahiran hingga pelayanan Yesus, Roh Kudus digambarkan sebagai kuasa yang memimpin, menguatkan, dan mengarahkan karya keselamatan. Penekanan pada Roh Kudus menunjukkan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia semata, melainkan karya Allah yang dinamis dan berkelanjutan. Injil Lukas menampilkan Yesus sebagai pribadi yang hidup dalam doa. Doa menjadi sumber kekuatan dalam pelayanan, pencobaan, dan penderitaan. Lukas juga mencatat ajaran Yesus tentang doa dan perumpamaan-perumpamaan yang mendorong ketekunan dalam berdoa. Penekanan ini menunjukkan bahwa spiritualitas doa merupakan bagian integral dari kehidupan murid dan gereja. Lukas memahami karya Allah dalam kerangka sejarah keselamatan yang progresif. Sejarah keselamatan mencakup masa Israel, masa pelayanan Yesus, dan masa gereja yang dilanjutkan dalam kisah para rasul. Pendekatan ini menegaskan bahwa iman Kristen berakar dalam sejarah dan bahwa Allah terus berkarya melalui umatnya. Injil Lukas syarat dengan tema sukacita dan pujian. Kidung-kidung pujian mencerminkan respons iman terhadap karya penyelamatan Allah. Sukacita ini bukan sekedar emosi, melainkan ekspresi pengharapan yang lahir dari pengalaman keselamatan. Dalam Injil Lukas ini difokuskan Yesus sebagai juru selamat semua orang. Masalah sinoptik. Injil sinoptik memiliki kemiripan yang sangat mencolok. Kemiripan ini terlihat dalam urutan peristiwa, pilihan kisah, bahkan dalam redaksi bahasa Yunani yang hampir identik pada banyak bagian. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius dalam kajian akademik Alkitab. Bagaimana hubungan ketiga Injil tersebut satu sama lain? Pertanyaan inilah yang dikenal sebagai masalah sinoptik. Disebut masalah bukan karena adanya kesalahan dalam kitab suci, melainkan karena adanya persoalan akademik yang membutuhkan penjelasan ilmiah dan teologis. Masalah sinoptik telah menjadi fokus penelitian para sarjana sejak abad ke-18 dan terus berkembang hingga saat ini. Teori-teori utama masalah sinoptik. A. Teori prioritas Markus. Teori ini menyatakan bahwa Injil Markus adalah Injil tertua dan menjadi sumber utama bagi Matius dan Lukas. Argumen utama teori ini adalah kesederhanaan bahasa Markus dan fakta bahwa hampir seluruh Markus terdapat dalam Matius dan Lukas. B. Teori dua sumber. Teori dua sumber mengemukakan bahwa Matius dan Lukas menggunakan dua sumber utama, Injil Markus dan sebuah sumber hipotetis yang disebut Q, yang berisi perkataan-perkataan Yesus. Teori ini menjelaskan kesamaan antara Matius dan Lukas yang tidak ditemukan dalam Markus. 3. Teori tradisi lisan. Teori ini menekankan peran tradisi lisan dalam gereja mula-mula. Kisah dan ajaran Yesus diwariskan secara lisan sebelum dituliskan, sehingga muncul variasi redaksional ketika Injil ditulis. Signifikansi teologis dan hermeneutis Injil sinoptik. Masalah Injil sinoptik memiliki signifikansi penting bagi iman dan teologi Kristen. Pertama, masalah ini membantu pembaca memahami proses historis penulisan Injil. Kedua, perbedaan Injil memperkaya pemahaman tentang Yesus Kristus. Ketiga,
Kajian sinoptik menolong penafsir Alkitab untuk membaca teks secara lebih kontekstual dan bertanggung jawab. Perbedaan antara Injil tidak boleh dipahami sebagai kontradiksi, melainkan sebagai kesaksian iman yang beragam namun bersatu dalam satu Injil keselamatan. Relevansi bagi gereja dan akademik. Injil sinoptik menunjukkan satu Yesus dengan tiga sudut pandang. Kesamaannya menegaskan kebenaran Injil, sedangkan perbedaannya memperkaya pemahaman iman Kristen. Ketiganya bersama-sama menyatakan Yesus Kristus sebagai Mesias, hamba, dan juru selamat. Pewahyuan progresif tentang Kristus. Dalam teologi biblika, Injil sinoptik menunjukkan perkembangan pemahaman tentang Yesus dari guru dan nabi menuju Mesias dan anak Allah yang menderita. Pewahyuan ini tidak bersifat statis, melainkan berkembang seiring perjalanan sejarah keselamatan. Tema Kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan tema sentral Injil sinoptik. Kerajaan ini hadir melalui pelayanan Yesus, namun belum sepenuhnya digenapi. Konsep sudah, tetapi belum. Already but not yet menjadi kontribusi penting Injil sinoptik bagi teologi biblika dan eskatologi Kristen. Kristologi naratif. Injil sinoptik menyampaikan kristologi bukan melalui definisi doktrinal, tetapi melalui narasi kehidupan Yesus. Pendekatan ini menolong pembaca memahami identitas Kristen secara historis dan eksistensial. Kesimpulan, analisis Injil sinoptik menunjukkan bahwa ketiga Injil ini merupakan kesaksian iman gereja mula-mula yang kaya secara historis dan teologis. Dalam kerangka teologi biblika, Injil sinoptik berfungsi sebagai fondasi utama untuk memahami kristologi, kerajaan Allah, dan sejarah keselamatan. Oleh karena itu, studi Injil sinoptik tidak hanya relevan bagi kajian akademik, tapi juga kehidupan, iman, dan pelayanan gereja masa kini. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.